Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan sejalannya semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, tanah setia kepada-Mu, Tuhan. Sungguh Engkau yang menjadikan segala sesuatunya indah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan. Kami bersyukur Bapa. Buka mata rohani kami. Biar terang Tuhan itu datang kepada setiap kami. Karena kami tahu hanya di dalam terang-Mu kami melihat terang yang sejati. Berikan kami sebuah keyakinan yang kokoh teguh bahwa kami adalah terang dunia. Dan kegelapan tidak berkuasa sama sekali. Sebaliknya hidup kami akan memancarkan terang. Hidup kami akan memancarkan keharuman pengenalan akan Yesus. Hidup kami akan membuat banyak-banyak orang makin haus untuk mengenal Yesus. Untuk menikmati persekutuan dengan Yesus. Mari Bapa, berbicaralah demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Pagi hari ini sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ingin serahkan karunia anak. Ingat, anak itu adalah generasi. Tuhan berkata kepada Ribka, dari dalam perutmu itu ada 2 generasi. Kalau sekarang anak kita adalah pengaruh yang besar bagi dunia ini, saya undang Pak Ade Kurnia bersama dengan ibunya Rina Jayanti akan menyerahkan Yusea Alderin Melviano. Saya undang ke depan. Ya, mari rekan-rekan hamba Tuhan, kita dukung dalam doa. Saya undang ke depan. Mari saya silakan duduk. Kami songsong, kami syukuri kehadiran Yusea Alderin Melviano. Ini anugerah Allah yang besar bagi negeri ini, bagi bangsa ini. Kami bersemangat, kami bersyukur, hati kami bergetar. Tuhan, apa yang Tuhan tanam, Tuhan rencanakan, tidak ada yang dapat membelokkan dan mencurinya. Saat ini itulah sebabnya kami dedikasikan anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus, nak sejak dini tangan Allah yang berkasa menopang hidupmu, maut tidak berkuasa atas hidupmu. Hikmat Allah turun atasmu. Yang berdoa untuk kedua orang tuanya, berikan hikmat untuk menuntun anak ini dari sejak dini mengalami perjumpaan demi perjumpaan dengan Tuhan. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Selamat nih, selamat. Saya ingin menyampaikan satu prinsip. Kalau Paulus mengajarkan tentang doktrin dan yang kedua adalah aspek praktis. Kalau secara ilmiah, saya sedang membangun sebuah teori atau prinsip, selanjutnya adalah praktek.
supaya praktek hidup kita ini tidak jauh dari prinsip, dari teori yang ada, tetapi semuanya bersumber dari Alkitab. Paulus mengajarkan kasih karunia begitu dahsyat dampaknya bagi orang-orang yang terbuka. Luar biasa. Dia menyebutkan poin yang pertama adalah dalam bentuk indikatif. Saya berdoa 3-4 hari ini mohon peneguhan untuk apa yang saya mau lakukan. Tuhan boleh bukakan ketika saya mengadakan perenungan dengan firman. Indikatif adalah menunjukkan ya, fakta yang sesungguhnya yang kita terima dengan cuma-cuma tentang posisional kita, posisi kita, identitas kita di hadapan Allah. Itu tidak perlu kita usahakan, katakan amin. Itu kita terima dengan cuma-cuma. Oleh karena pekerjaan Yesus yang sempurna. Itu adalah pengudusan, pembenaran posisional. Di hadapan Allah kita benar kudus seperti Yesus. Oleh karena Yesus. Tetapi imperatif itu dipakai Paulus untuk membawa orang-orang percaya mengalami pengudusan bukan posisi kita dengan Tuhan, pengudusan proses yang progresif, proses yang terus maju di dalam pengalaman hidup. Yaitu kita makin segambar dengan Yesus. Nanti seperti apa atau makin segambar dengan Yesus mau saya jelaskan. Jadi ada hak istimewa di dalam anugerah Tuhan yang menjadi bagian saudara. Saudara punya hak diselamatkan Tuhan. Saudara punya hak ditolong Tuhan. Saudara punya hak untuk datang kepada tahta kasih karunia Tuhan setiap saat karena di atas darah Yesus. Dalam perjanjian lama tidak semua orang bisa masuk ruang maha suci. Setahun sekali hanya dilakukan oleh imam besar. Tapi bagi saudara masuk ruang maha suci setiap saat. Dan kita akan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Itu anugerah. Itu rahmat. Itu kemurahan. Tapi selanjutnya Tuhan ingin saudara memiliki bukan hak saja, mengejar hak, tanggung jawab. Tanggung jawab kita meresponi anugerah Tuhan adalah supaya saudara dan saya bekerja sama dengan rohnya. Seperti ranting melekat pada pokok anggur, supaya saudara dan saya makin serupa, segambar dengan Yesus. Disinilah panggilan kita. Bukan panggilan yang bersifat posisional, tapi panggilan praktis yang kita praktekkan dalam hidup. Yesus makin nyata lewat hidup kita, karyanya makin nyata lewat hidup kita, dan itu makin dialami, dirasakan oleh banyak orang. Itulah sebabnya pada pagi hari ini saya menyampaikan sebuah tema melengkapi minggu yang kemarin, hubungan antara iman dan perbuatan. Kita akan baca bersama-sama saudara kekasih di dalam kitab Efesus supaya saudara bisa menangkap Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9 kita baca bersama-sama 2-3. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita melihat saudara kekasih, apa sebetulnya maknanya bagi kita sekalian. Mengapa Paulus menulis ayat yang begitu tegas. Paulus sedang mengajarkan sebuah doktrin. Paulus sedang membangun ajaran yang benar, doktrin yang benar tentang keselamatan. Berdasarkan kasih karunia Allah yang kita terima dengan iman. Ini tanggung jawab. Kasih karunia adalah Allah memberi. Dia mengaruniakan, dia menyediakan. Tanggung jawab respon adalah kita menerima dan menerapkan dalam hidup. Ini perlu kita melihat. Mengapa Paulus berkata kita diselamatkan bukan lewat perbuatan, sama sekali bukan. Hanya lewat iman.
Dan saudara harus mengerti latar belakang gereja mula-mula. Bagaimana jemaat di Efesus akhirnya kitab Wahyu pasal yang kedua mengalami kejatuhan yang hebat. Mengalami kehilangan kasih yang mula-mula. Kehilangan kasih bapaknya itu sebetulnya. Bagaimana ketujuh sidang jemaat di kitab Wahyu juga mulai keluar dari kasih karunia. Karena ada godaan, ada ajaran sesat di gereja mula-mula yang namanya legalisme. Ini yang sedang dihadapi dari gereja mula sampai sekarang. Sampai sekarang ini sedang menghadapi ajaran legalisme yang mengatakan ajarannya adalah orang diselamatkan karena melakukan hukum Allah, hukum Taurat. Itu sistem agama itu. Dan ketika gereja yang berjalan di dalam kuat kuasa kasih karunia berubah menjadi agama, itulah kejatuhan. Kita melihat di sini saudaraku, inilah sebabnya Paulus mengatakan kita diselamatkan bukan karena perbuatan kasih karunia. Dan Paulus berkata kepada jemaat di Efesus itu, aku berdoa supaya engkau memahami kasih Allah yang begitu luas lebar. Karena Paulus tahu nanti ending, akhirnya jemaat ini akan mengalami kesesatan. Dia bilang sama anak rohaninya Timotius, jagai jemaat itu. Karena banyak serigala-serigala buas yang akan membinasakan, menyerang. Itu bicara masalah pengajar-pengajar sesat. Dan terjadi, Wahyu pasal 2, jemaat itu mengalami kejatuhan yang hebat di hadapan Allah. Kejatuhan posisi di hadapan Allah. Karena kepada jemaat di Galatia Paulus katakan kalau engkau ingin benar lewat hukum Taurat, engkau di luar kasih karunia. Engkau telah kehilangan kasih Bapakmu yang semula. Engkau tukar dengan usaha diri untuk mendapatkan kasih Bapa. Tadinya kasih Bapa diterima dengan cuma-cuma, sekarang berubah jadi agamawi, sehingga kasih Bapa yang cuma-cuma itu kita dapatkan dengan sebuah harga, yaitu perbuatan baik diri. Ini betul-betul kesesatan yang sedang terjadi secara hebat. Itulah sebabnya saudara bisa memahami mengapa Paulus begitu menekankan bahwa kita diselamatkan bukan oleh perbuatan, tapi oleh kasih karunia dan kita terima lewat iman. Itulah latar belakangnya gereja mula-mula seperti itu. Apalagi sekarang ini, saudara harus menjadi orang yang amat sangat bersyukur. Di sebuah gereja di mana saudara bisa mengenal prinsip perjanjian baru. Belajarlah saudara nanti kalau keluar kota. Beribadalah. Engkau akan melihat hukum dan aturan lebih banyak daripada pengenalan akan Yesus. Bukan salah aturan hukum, yang jadi masalah adalah aku ini tidak sanggup. Lah hari ini poin yang penting yang perlu kita melihat bahwa Paulus sedang menangani keselamatan oleh kasih karunia semata-mata. Beda dengan Yakobus. Yakobus dia mengatakan bahwa Abraham dibenarkan bukan karena iman, karena perbuatan. Rahab si pelacur itu dibenarkan karena perbuatannya. Iman tanpa perbuatan itu kosong. Iman tanpa perbuatan mati. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, iman tanpa perbuatan itu sesuatu yang sia-sia. Tidak ada artinya, tidak punya dampak bagi keselamatan pribadi. Lah, saya ingin mengajak saudara sekalian, mengapa Yakobus punya penekanan bahwa kamu dibenarkan bukan iman tapi perbuatan. Paulus katakan kamu diselamatkan bukan karena perbuatan, karena iman. Alkitab ini seperti paradok bertentangan. Tetapi sebetulnya kalau kita lewat hikmat Tuhan, kita merendahkan hati di hadapan Allah, kita bisa melihat ketika dari permulaan Paulus menangani penyesatan legalisme, maka Yakobus sedang menangani penyesatan antionianisme. Di mana karena kita di bawah kasih karunia, tidak di bawah hukum Taurat, kita tidak butuh lagi hukum Allah. Maka banyak ekses-ekses di kota besar. Mereka tidak perlu ibadah
kumpul aja di kafe-kafe ngobrol, itu sudah cukup. Ini sebetulnya ekses-ekses dari sebuah kebenaran yang tidak utuh, hanya diambil sebagian. Ketika saudara mendengar khotbah kasih karunia, apa penekanannya? Kalau indikatif tidak seimbang dengan imperatif, itu sudah tafsiran pribadi. Tidak seperti yang Paulus tekankan. Mari kita mau dalami lebih jauh. Jadi saudara melihat dua orang ini yang ditangani berbeda. Tantangannya berbeda. Lah hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat secara cepat apa hubungannya iman dan perbuatan. Yakobus sedang mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu kosong. Tidak berarti dan mati. Itu dalam terjemahan sederhana Indonesia dan terjemahan kita Alkitab bersama-sama. Yakobus sedang menekankan apa? Ia sedang mengajarkan kepada orang-orang Kristen yang terjatuh di dalam hyper grace. Begitu menyebut Taurat saja langsung alergi. Nah, Taurat itu perlu kita hargai sampai sekarang. Tapi kita bisa menggenapi bukan dengan kekuatan kita, lewat rohnya. Karena kasih yang ada di dalam hati kita, itu dengan sendirinya akan menggenapi Taurat. Lah kita lihat di sini, Yakobus sedang mengajarkan bahwa perbuatan adalah tanda yang kelihatan. Tanda yang nampak, yang bisa dilihat oleh orang. Dari seseorang yang melaksanakan imannya kepada Allah. Makanya Yakobus mengatakan, itu setan juga percaya. Tapi percayanya tidak punya dampak mengubah hidupnya. Setan tetap setan, jahat tetap jahat. Dulu kita kegelapan, tapi ketika kita percaya sama Yesus, sekarang kita adalah terang. Dulu hamba dosa, sekarang adalah hamba kebenaran. Tapi setan percaya dia jahat selama dia jahat. Iman itu hanyalah pengetahuan intelektual, tidak mengubah totalitas hidupnya. Mengapa Yakobus memberikan contoh Rahab, Abraham, dan kita, bahwa kita ini bisa kita dibenarkan karena perbuatan. Abraham dibenarkan karena iman. Itu Kejadian 15 ayat yang ke-6, Roma pasal yang ke-4. Jelas, kalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, ia bisa bermegah, ia bisa sombong. Tidak, Abraham dibenarkan karena iman. Tapi Yakobus katakan Abraham dan Abraham dan Rahab dibenarkan karena perbuatan. Perbuatan Abraham dan perbuatan daripada Rahab itu sedang menunjukkan imannya. Jadi saudara kekasih, kita lihat. Lah kalau saudara hanya banyak orang percaya Yesus, tapi tidak pernah ibadah, tidak mau dibaptis, tidak mau mengikuti kebenaran firman, hidup semuanya sendiri. Saya khawatir imannya itu iman apa? Iman yang hidup itu mengubah total hidup loh saudaraku. Itu bukan pengakuan intelektual. Mari kita mau teliti hidup kita. Kita harus belajar. Iya, Abraham, ya kita bisa melihat bahwa kepercayaan dan perbuatan Abraham itu bekerja sama. Imannya hidup karena ada iman yang membuktikannya. Dari mana kita tahu Abraham itu beriman? Dari mana kita tahu Rahab itu beriman? Ya dia waktu bertindak mengambil resiko yang besar. Kalau sampai ketahuan itu Raja Yeriko, ini Rahab ini pengkhianat nasional. Pengkhianatan kebijakan itu bisa digantung di depan umum. Iman membuat Rahab berani mengambil risiko. Iman tuh seperti itu kekuatannya.
Dasarnya seperti itu. Kalau kita percaya. Ya, Alkitab itu benar. Allah itu Maha Kuasa, percaya. Tapi ketika saudara punya masalah sehari-hari bergetar, ketakutan, itu bukan iman. Itu hanya pengakuan intelektual. Itu tidak ada dampak sama sekali. Hari ini saya ingin mengajak saudara. Tuhan mendorong saya untuk membenahi imperatif. Supaya jemaat yang posisinya benar di hadapan Allah, kudus seperti Yesus, itu diterapkan dalam hidup sehari-hari. Sehingga keserupaan dengan Yesus nyata. Sehingga kita harus membangun image gambaran. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang taat. Mari hari ini kita akan lihat, saudara kekasih, terus. Iman adalah sesuatu yang abstrak, tidak kelihatan. Saudara percaya, aku percaya, itu kan dalam hati, tidak mengerti. Tidak bisa kita lihat. Kita dapat melihat iman kita, iman orang lain lewat perbuatannya. Imannya besar. Ketaatannya luar biasa, ibadahnya luar biasa, pelayanannya luar biasa. Yang perlu saya benahi hari ini adalah belief system. Isi imannya itu apa? Kalau iman kita ini salah, perilaku kita salah. Tapi iman yang salah dan kita anggap benar, hidup kita tidak akan berubah. Maka saudara harus membuka hati dengan firman. Saudara harus punya rasa respect dengan hamba-hamba Tuhan. Makanya saya bilang hati-hati jangan saudara memiliki negatif influence. Contoh begini. Mas Farid contohnya aja. Dia respect ya. Amin, haleluya. Tahu-tahu ada orang datang kepada Mas Farid. Jangan percaya Pak Petrus itu begini. Begini. Mulai masuk dalam pikiran. Mas Farid ketika dengar khotbah saya, iya pora toh, sungguh ndak toh. Itu artinya rohnya tercemar, orang tersebut sudah mencemari rohnya. Akhirnya ya saya kalau mau ibadah ya ibadah, kalau enggak ya enggak. Mulai merosot dari kata-kata. Makanya saya ambil keputusan, saya ingin berkata, menguatkan, meneguhkan, membangkitkan orang lain. Karena kata-kata saya ini punya pengaruh yang positif ataupun yang negatif. Jadi kita melihat, jadi hubungan antara iman dan perbuatan itu sebetulnya menyatu. Mari kita lihat iman kita itu seperti apa. Atau mungkin saudara percaya, tapi ingat, pemahaman firman kita harus terus dibaharui. Yang jadi masalah kita memahami firman seperti pemahaman kita sendiri. Maka hidup kita tidak pernah berubah. Lah caranya adalah buka hati, biarlah pemahaman diri ini mulai dihapus, diganti dengan pemahaman firman-Nya. Otomatis hidup kita berubah. Contoh, kita kan hidup dalam kasih karunia. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan, karena iman. Yes, itu benar separuh. Tapi Yakobus menegur, iman seperti itu mati loh, ada artinya. Aku ke gereja ya kalau mau, kalau enggak ya, itu terserah saya aja deh. Kalau ada waktu, saudara tidak menghargai perkara-perkara rohani, saudara enggak, ini karena isi imannya tidak dibaharui. Itulah sebabnya pentingnya saudara ibadah. Untuk terus mengalami pembaharuan isi iman kita ini makin selaras dengan firman. Terus secara cepat. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat penerapannya Ibrani, itu sebuah kebenaran yang luar biasa. Ibrani pasal yang ke-8, 11 ayat yang ke-8, kita mau cek, kita mau lihat bersama-sama supaya saudara bisa menangkap kebenaran ini. Saudara, iya, oke. Alkitab berkata, karena iman Abraham, jadi taat dan iman itu sinkron, sama. Kita tahu dari mana iman Abraham. Memang Abraham ada kesalahan.
Tetapi Abraham tidak selalu hidup dalam kesalahan, beda. Dia dalam proses. Ya. Dia dalam proses. Kesalahan yang Abraham lakukan ketika dia pergi ke Mesir, itu ada konsekuensi hebat. Dampaknya sampai hari ini. Karena Raja Fir'aun menghadiahkan budak-budak yang cantik. Hidungnya mancung, termasuk Tante Hagar. Dari Tante Hagar lahirlah. Hati-hati. Tapi ketika engkau taat, berkat yang belum pernah kau pikirkan akan menjadi bagian hidup saudara. Kita akan lihat. Karena iman Abraham taat. Jadi taat yang benar itu harus kepada iman. Iman kepada Kristus dan firman-Nya yang dinyatakan lewat Alkitab. Hasilnya luar biasa, dampaknya. Makanya mengapa saya kok pengen terus Tuhan, saya pengen Tuhan bekerjalah tidak 75%, 100%. Saya tidak sedang menunjukkan gambaran saya orang yang sempurna total, bukan. Saya sedang menunjukkan ini loh yang sedang dikerjakan kasih karunia. Saya ingin bekerjalah 100% Tuhan. Karena Engkau berjanji buat aku mengikuti segala ketetapan-Mu. Untuk apa? Saya ingin ketika saya membawa kematian Yesus dalam hidup saya, maka kehidupan Yesus juga nyata. Kemarin saya diundang satu keluarga di Demak. Ini jemaat saya, ini mengasihi Tuhan, dia punya beban. Ini saudara-saudaranya yang ada di Semarang, dia kumpulin semua. Oke, saya ibadah. Saya sampaikan firman. Setelah firman itu mulai sharing, saya sadar masalah hidup ini kompleks, saudaraku. Seorang ibu menangis terus. Dia bilang, waktu Pak Petrus bicara, batin saya mengalami damai sejahtera. Saya sampai berkata, ojo nangis, ojo nangis, ojo nangis. Saya bukan pendeta yang cengeng, nangiso, nangiso, nangiso. Bukan. Saya biarkan Tuhan mengalir. Berat. Dia ditinggalkan suaminya. Setiap 1 jam dia ingat nangis. Mau ke kantor naik mobil nangis. Pak, saya susah. Saya stres, Pak. Saya hanya dengarin aja. Oke. Berapa lama saya menanggung pergumulan seperti ini, Pak? Hari ini beres. Iya, Pak, ya. Iya, oke. Saya sampaikan firman Kristus. Dia berkata, ibu tahu, pikiran ibu itu tipu daya iblis, dia kaget. Dia pikir itu pikiran ibu, tidak. Begitu naik mobil, ingat nangis lagi. Itu sengaja pikiran iblis, dia kaget. Dan katakan mulai hari ini Pak, saya kuat. Saya doakan. Saya banyak melihat orang banyak masalah. Karena memang tugas saya membawa mereka masuk dalam kesempurnaan dalam Kristus. Semakin saya tadi pujian Tuhan semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang, Tuhan makin leluasa mengalir lewat hidup kita. Saya katakan, Bu, bukan hanya Ibu mengalami damai waktu saya bicara. Nanti tiba saatnya banyak orang yang punya masalah seperti Ibu. Ketika Ibu bicara, mereka mengalami damai mengalir sebagaimana yang saya lakukan hari ini. Karena Kristusnya sama dia, iya Pak. Hari ini mungkin saudara ada masalah, Tuhan menolong. Supaya saudara tidak menghakimi orang, tapi penuh simpati dan menolong mereka. Haleluya. Ada amin? Oh, yang diaminkan apa? Saya ingin hari ini ada perubahan yang luar biasa. Dan percaya kita ini sebetulnya apa? Percaya kita ini bahwa Tuhan sanggup menggenapi, Dia akan menggenapi apa yang Dia janjikan. Aku akan membuat engkau mentaati segenap
kehendakku, segenap perintahku. Rindukan, harapkan ini. Ini luar biasa saudaraku kasih. Setelah saudara dan saya memahami prinsipnya, saya ingin mengajak saudara untuk lebih jauh, untuk melihat saudara kekasih. Di mana Abraham beriman dan taat. Nah sekarang, tadi dasar teorinya, doktrin ajarannya, hubungan antara iman dan ketaatan ini harus sinkron, sama. Contoh, kalau saudara percaya bahwa ketika engkau dicobai Tuhan berikan jalan keluar, saudara percaya? Karena engkau tidak percaya, engkau menolong Tuhan, engkau cari jalan keluar, tutup lubang, gali lubang. Hanya sebetulnya akar permasalahan saudara, akar pemberontakan, akar ketidaktaatan kita hanyalah orang beriman kurang iman. Hanya di situ saja sebetulnya. Sebab ketika saudara tidak percaya, Tuhan tidak bisa menggenapi janjinya. Tapi ketika kau percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Lah sekarang saya ingin mengajak saudara untuk melihat bersama-sama satu kebenaran. Mari kita buka di dalam kitab Filipi. Saya diberkati juga lewat khotbah anak saya waktu doa pagi. Sehingga doa pagi itu pesta terus saudaraku. Ya, kita akan lihat. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat ayat yang Efesus keliru. Filipi maksud saya, ya bukan Efesus. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Saudaraku, ini apa sih maknanya bagi kita sekalian? Ini adalah bentuk present aktif imperatif. Artinya, kamu harus selalu berpikir seperti Yesus. Makanya saudara menanggalkan pendapat pribadi, opini pribadi, doktrin pribadi yang kita anggap secara pribadi, kita buang, kita ganti dengan pikiran Kristus yaitu firman. Ini bentuk present senantiasa. Saudara memiliki pikiran Kristus. Imperatif, bentuk perintah itu supaya saudara segambar dengan Yesus. Sasaran kekristenan kita adalah kita semakin segambar dengan Yesus. Katakan amin. Apa segambar dengan Yesus? Saudara memiliki pikiran dan perbuatan persis seperti Yesus. Mari kita akan lihat Kolose pasal yang pertama. Apa visi pelayanan Paulus? Ya, saya melihat sesuatu yang luar biasa. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Paulus hanya satu aja tujuannya, telos. Dewasa, diperlengkapi dalam Yesus. Ini adalah berfungsi, ini adalah supaya saudara bisa berfungsi untuk meresponi panggilan Tuhan. Posisi sudah beres kan? Posisi itu kita terima dengan cuma-cuma. Tapi panggilan untuk serupa segambar dengan Yesus itu adalah proses yang terus berjalan. Kita harus bekerja sama dengan Dia. Lah telos ini adalah sebuah kebenaran yang mengajarkan kepada saudara. Ini bicara masalah saudara diperlengkapi untuk dapat berfungsi maksimal. Istilah ini sebetulnya Paulus juga ambil dari istilah Yunani Gnostik yang dipahami kaum Gnostik. Seperti orang yang tangannya patah, dipulihkan lagi supaya apa? Yang tangannya patah dipulihkan supaya apa? Supaya bisa berfungsi. Pertanyaannya, apakah saudara memenuhi panggilan untuk berfungsi bagi Kristus dan kerajaannya? Kita cek hari ini.
Kita mau cek hari ini. Kalau sampai saudara bertahun-tahun ikut Tuhan dan tidak berfungsi maksimal, saya lihat itu adalah kesesatan yang hebat yang ada di dalam pemahaman kita. Tugas saya adalah membenahi. Tugas saudara adalah membuka hati seluas-luasnya untuk siap dibenahi dan siap dibaharui. Jadi Tuhan ingin pulihkan kita, memampukan kita diperlengkapi supaya kita bisa berfungsi maksimal menerima panggilan Allah. Baik karakter Yesus diekspresikan, pekerjaan Yesus dinyatakan di bumi ini. Dalam kau menaruh pikiran dan perasaan yang ada pada Yesus. Apa yang kita teladani dari Yesus dalam konteks Filipi 2 itu. Dia walaupun Allah, dia mengosongkan diri menjadi manusia. Poin yang pertama yang kita teladani adalah dia tidak mengikuti keinginan diri di bumi ini. Dia ada bukan untuk menyenangkan diri seperti kemarin. Bagaimana kita jangan sampai menyelamatkan nyawa, kita harusnya menyangkali nyawa jiwa. Kita harus tidak tunduk kepada jiwa diri sendiri, tidak mencari kepuasannya, tidak mencari kesenangannya. Itu Yesus gaya hidupnya. Dia ada. Aku tidak melakukan apa-apa dari diriku. Aku tidak menghakimi dari diriku. Saya sekarang tidak berani menghakimi orang lain tanpa saya mengalami peneguhan dari Roh-Nya. Saya makin harus bijak, makin hati-hati. Tidak berani lagi sembrono, kacau, ngawur omongannya. Saya tidak berani. Saya harus mulai dengerin suara Roh-Nya untuk saya ekspresikan. Pengajaran juga saya bukan menunjukkan hebatnya berteologi. Saya sedang mengekspresikan pengajaran Roh Kudus di dalam saya. Itu yang mengubah. Terus, teladan Yesus adalah dia mati bukan karena dosanya sendiri. Dia mati karena dosa orang banyak. Ada sebuah misi menyelamatkan. Maka tanggung jawab yang besar adalah saya menjaga kawanan domba gereja ini. Saya pastikan pelayan-pelayan Tuhan punya positive influence. Punya pengaruh yang positif. Itu tanggung jawab saya. Untuk apa? Saya minta peneguhan. Kira-kira 5 hari yang lalu. Tuhan, saya mau melakukan sesuatu. Saya minta peneguhan-peneguhan. Tuhan memerintahkan saya untuk melengkapi saudara masuk dalam imperatif makin segambar dengan dia. Luar biasa. Saudara dan saya makin taat. Tidak lagi mementingkan diri sendiri, mencari kesukaan diri, mencari kepuasan diri, mencari kesenangan diri. Tapi kita mencari kepuasan Bapa. Ada filsafat yang mempengaruhi gereja Tuhan, yang gereja tanpa sadari namanya hedonism. Dari kata hedon, itu kesenangan. Yaitu gaya hidup yang hanya mencari kesenangan diri sepuas-puasnya. Bahkan banyak orang Kristen juga memahami filsafat hedon dalam perkara-perkara rohani. Saya ingin menyembah Tuhan supaya saya senang. Ini kan sedang memuaskan emosinya. Percayalah sebelum engkau emosimu dijamah, rohmu itu berkelimpahan di dalam Yesus. Saudara menyembah dia bukan mencari kesenangannya. Saudara menyembah dia karena dia layak untuk disembah. Saya melayani dia bukan karena saya suka melayani Tuhan. Saya melayani dia karena dia layak untuk saya layani. Entah saya suka atau tidak ada hubungannya. Kita harus dibawa Tuhan level itu. Maka saudara nanti mengalami yang namanya stabil. Maka ada proses yang namanya pemuritan. Jadikanlah semua saya muridku. Murid itu dari bahasa Inggrisnya kan disciple. Kata disciple itu dari akar kata artinya juga disiplin. Disiplin. Ya. Haleluya. Saya diam 5 menit, saudara semuanya bisa sepi sekali. Saya tidak ingin sepi ruangan ini. Maka saya ngomong terus. Haleluya. Mari kita lihat. Apakah saudara sudah memiliki gaya hidup yang taat?
kepada ada seseorang yang ngobrol sama saya begini. Kamu harus masuk dalam pelayanan ini. Waduh Pak, kalau saya masuk pelayanan nanti banyak tantangan Pak. Ada masalah. Saya tenang dia. Kamu melayani Yesus ada masalah. Tapi masalahmu lebih besar kalau engkau melayani diri sendiri. Oh iya Pak. Ini hanya masalah cara berpikir yang diubahkan. Saudara tidak bisa melayani Tuhan, pengen aman. Tidak bisa. Apa artinya saudara mencoba mencari kemuliaan dunia, pujian dunia. Dunia ini pernah menyalibkan Yesus dan dia ingin salibkan saudara. Kalau bisa. Tapi kita mencari kesukaan Bapa. Maka hidupmu penuh dengan kelimpahan anggur sukacita yang luar biasa. Anggur damai yang luar biasa. Ingat ini bukan di alam emosi loh ini. Ini di alam iman. Bahwa semua yang Yesus miliki, saudara miliki di dalam roh. Yang penting bagaimana apa yang di dalam roh ini terekspresi dalam hidup sehari-hari lewat perkataan, lewat pemikiran. Itu makanya saudara penting untuk menaruh pikiran dan perasaan yang ada pada Yesus. Haleluya. Itulah taat. Abraham beriman dan taat. Saudara beriman dan taat. Mari saudara lihat gaya hidup kita. Saudara waktu banyak. Mengapa engkau tidak terjun dalam pelayanan? Pemahaman perlu diubah. Mengapa saya sekarang begitu tajam? Karena saya tahu saya nanti menghadap tahta pengadilan Kristus. Saya mempertanggungjawabkan apa yang saya khotbahkan. Jangan-jangan kematian saya sudah dekat. Saya tidak peduli. Mati dekat, mati panjang, yang penting saya berguna. Maksimal bagi dia. Hanya karena pekerjaannya belum selesai, Tuhan perpanjang. Supaya apa? Supaya di sini tergambar. Jadi saudara tidak main gereja-gerejaan. Kalau senang ya senang, kalau enggak. Tidak lagi main pelayanan-pelayanan. Kalau lagu dunia, jangan main pacaran. Kalau pacaran. Ini permainan, ini hanya ngisi waktu. Tapi ini bicara masalah sebuah tindakan. Bergerejalah yang benar. Masukin pelayanan yang benar. Pelayanan yang benar dibangun di atas kehidupan yang benar. Kok tidak ada amin? Terlambat, tapi karena saudara adalah saudaraku, saya terima. Kita kan bersaudara kan, haleluya. Saya terus cek semua plan harus akurat. Untuk tua-tua Paulus berkata begini, ada syarat ketaatan. Tua-tua harus menjadi suami yang disegani oleh anggota keluarga. Lah gimana kalau suami tidak disegani anggota keluarga mau pelayanan, orang bilang ngapain, lihat dong. Mati kita. Apakah kita mau membangun gereja yang begitu mudah runtuh? Tidak. Gereja adalah satu-satunya institusi yang dimana tidak terguncangkan sama sekali. Karena Yesus sebagai dasar hidup kita. Sumber hidup kita yang kokoh. Bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus. Saya makin bertumbuh, bukan makin keras. Saya harus makin penuh belas kasih. Semua saya lakukan harus mengalir dari belas kasih Tuhan. Sebab begini, kalau ada saudara yang salah, saya biarkan, saya jahat. Sebab kadang-kadang orang salah tidak sadar kalau dia salah. Hanya ketika terang datang kita melihat terang. Contoh, ini real. Anak saya sama Noni dulu tuh mau menolong Tuhan. Pak, saya yang kerja biar kukuh pelayanan. Ini kok kayak Sarah ya, menolong Tuhan ya. Terus dia ingin kerja, ingin mengembangkan bisnisnya di gereja ini. Saya tidak boleh. Saya marah. Kalau berhasil, dia dapat pujian. Lah kalau gagal, yang dipertaruhkan apa? Pekerjaan Tuhan.
Saya berdoa, Tuhan jangan berkati. Tapi teguhkan panggilannya, berubah total. Dan saya disiplin anak saya Danis. Sampai titik dia mau lari, saudara. Itu saya paling stres dalam hidup. Satu sisi satu anak, ini anak. Di mana dari kandungan saya harus sudah memperlengkapi dia dengan doa dan nubuatan. Kok begini Tuhan? Cuma saya diam, saya tidak ingin jadi suami yang cengeng. Saya bilang sama istri saya melamun, merenung di depan kaca. Nasib. Nah, saya tunjukkan tegar, walaupun di dalam hati saya remuk. Hampir nama saya ubah dari Petrus menjadi Tegar. Haleluya. Dan dia datang dari rumah, mau pamit, mau pergi. Itu bahasa Inggrisnya mau minggat. Oh, saya bilang, saya hampir putus asa. Tapi puji Tuhan, saya berdoa. Dan karena dia meresponi terus, bekerja sama dengan Tuhan. Sekarang luar biasa. Hidupnya luar biasa. Saya tidak menilai dari berkat. Saya menilai dari fungsinya. Makin berfungsi, makin berkembang di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara sedang saya disiplin, ojo lungo. Kalau saudara ingin pergi minta tiket sama saya, enggak saya kasih tiket. Tapi kalau saudara nekat pergi dari sini, tak kasih tiket satu jalan aja. Bukan pulang pergi. Tapi kalau engkau ada tetap di sini, saya berkata, dengar, Tuhan orang yang kau bawa ke tempat ini, saya deklarasikan di hadapan Allah dalam otoritas. Ia akan tertanam, bertumbuh, berbuah-buah. Tapi apa yang bukan Tuhan tanam, tercabut sampai akar-akarnya. Semua saudara tertanam di tempat ini. Saya hanya berkata dengan Tuhan, hubungan saya tidak dengan saudara, hubungan saya dengan Tuhan. Dan saya rindu mengalami intervensi, karena saya rindu mujizat Allah harus termanifestasi dengan dahsyat. Orang-orang di tempat ini yang punya masalah harus terselesaikan. Itu keyakinan saya sedemikian rupa. Yang stagnan, yang macet berubah. Saya makin melihat, makin dipercaya untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan masalah sendiri. Ya, masalah ini dan puji Tuhan, Tuhan tuntas menyelesaikannya. Tuhan tuntas. Makanya saya pastikan orang yang dekat dengan saya, orang itu pasti akan bersama-sama mengerjakan pekerjaan Bapa. Taat itu gaya hidup. Saya mau tanya, taat itu ada harganya enggak? Saya mau tanya, taat itu ada harganya enggak? Ada. Tapi lebih mahal harganya kalau tidak taat. Taat itu ada harganya. Disiplin itu ada harganya, tapi lebih mahal harganya kalau tidak taat, tidak disiplin. Contoh. Saudara tidak mau taat, oke? Tidak mau disiplin, semua sendiri. Tapi dampaknya anak cucu saudara tidak mengalami perjanjian Allah. Karena Tuhan berkata kepada Daud, karena engkau, maka keturunanmu akan menjadi raja-raja di bumi. Dan itu digenapi. Kalau kita tidak taat, otomatis keinginan daging adalah maut. Kalau kita tidak taat, kehilangan kesaksian, kehilangan kesempatan, banyak waktu yang kita buang dengan cuma-cuma. Kapan taat minggu depan? Bukan hari ini. Kalau kau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu, kata Daud. Dan ketika engkau taat, itu adalah berkat awal dari berkat-berkat kepenuhan perjanjian baru akan menjadi bagian hidup kita. Begitu mengalir deras. Saya jamin itu. Saya jamin itu. Saya jamin itu pasti terjadi. Ya. Karena laki-laki yang takut akan Tuhan. Anak-anaknya seperti pohon zaitun. Kuat, kokoh. Itu janji yang tidak bisa dibatalkan. Mari hari ini, anak-anak hormati orang tuamu.
dalam segala perkara. Ini karena gaya hidup. Ya. Suami, kasihlah istrimu. Istri, tanduklah suamimu. Betul. Tunduklah bukan tanduklah. Haleluya. Belajarlah. Suami ambil kehidupan Yesus karena kepala suami adalah, kepala laki-laki adalah Yesus, kepala wanita adalah laki-laki. Istri, ambillah kehidupan suamimu. Saudara tidak mau kehilangan covering. Kalau kehilangan covering, ada hal-hal yang tertanam yang liar di dalam hidup kita. Tapi kalau engkau ada dalam covering, engkau ada dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Saudara pikir, hubungan saya dengan istri saya sempurna dalam proses. Hari-hari ini saya sedang mengadakan sebuah perombakan, baik pribadi, baik dalam pelayanan. Ketika saya mulai Tuhan bawa saya masuk dalam dimensi roh, iblis tidak suka. Itulah sebabnya saya bilang gitu, Tuhan, saya dalam relatif singkat ini saya tidak mau pergi bersama istri saya untuk piknik dulu. Sebab orang yang paling bisa menyakiti saya adalah orang yang dekat dengan saya. Kalau istri saya betul-betul tidak utuh di dalam Tuhan, iblis bisa masuk dan iblis bisa menghantam saya. Makanya saya berdoa, saya doakan pasangan saya. Tidak gampang, saudaraku. Tidak gampang. Ya. Pada saat ada dalam kemuliaan besar, waktu di masa, kita kan sedang proses menuju sempurna. Saya dipakai Tuhan begini-begini, pulang. Istri saya ngomong dengan kalimat yang saya kaget. Tapi itu proses. Ya. Dia hanya bicara begini. Jangan, jangan mempesona. Itu Pak, bes. Saya kaget, saudara kaget kan? Bes. Tapi saya berkata, Tuhan, buatlah aku untuk mengekspresikan Engkau. Tenang, saya bisa melewati pulang. Bagi istri saya mungkin biasa. Mungkin dia sedang mengekspresikan sesuatu. Hati-hati ya hubungan suami istri. Tapi di situ saya sedang dibawa dalam kemuliaan Tuhan. Saya ingin saudara yang terus naik. Bukan takut, waspadalah. Kejahatan ada di mana-mana. Sampai saya harus nanti HP saya setting ulang. Saya tidak ingin HP saya bisa disadap dari luar. Ini hati-hati sekarang, hati-hati. Ya. Saya beli tab yang baru, yang penting-penting saya masukkan di situ, walaupun tab murah, tidak apa-apa. Di HP nanti ya hanya ada yang saya tidak perlu, saya mau habisin. Saya tidak ingin sekarang ini, hati-hati. Ya. Saudara kan pernah di WhatsApp, Anda mendapatkan kiriman barang dari umpamanya JNT atau JNJN apa begitu. Di situ ada tulisan APK, kau buka, tat, itu software masuk, semua data di saudara akan disadap. Lah kalau ada nomor PIN, nomor bank di HP, habis. Maka sekarang ini waspadalah. Tapi jangan takut, roh Tuhan melindungi saudara. Amin. Roh Tuhan melindungi saudara. Ya, roh Tuhan melindungi saudara. Saya harus betul-betul, Tuhan aku ingin sepenuhnya Tuhan. Haleluya. Dan saya berdoa supaya roh yang bekerja dalam saya bekerja dalam saudara. Sehingga jemaat di sini akan menjadi ketika orang lain bersentuhan dengan saudara. Mereka bersentuhan dengan Kristus. Mereka bisa melihat keharuman Yesus. Mereka makin haus ingin mengenal Yesus. Mereka makin ingin sungguh-sungguh bersama dengan Yesus. Hari ini saya ingin mengajak saudara. Mari kita tundukkan kepala. Saya dengan rasa gentar dan hormat kepada Dia. Saya sampaikan firman hari ini, saya sedang melakukan sesuatu. Saya lakukan dengan gentar. Kita dudukkan kepala pemain musik untuk menyiapkan diri. Semua sudah mendapatkannya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sedang tidak lagi bertindak dengan kebiasaan.
Kita bertindak dengan iman. Dengan iman, kelemahan, penyakit tubuhmu telah ditanggung oleh Yesus. Akibatnya, wajah Yesus tidak lagi seperti manusia, hancur. Dampaknya, engkau sembuh. Mari kita angkat, kita terima. Dalam nama Yesus, terimalah tubuh Yesus. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Engkau juga telah tersalib. Sebetulnya pengalaman manusiawi saudara telah berakhir di atas kayu salib. Setelah itu engkau mulai punya keyakinan, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus. Maka tahun 2023, tahun supranatural bagi saudara. Apa yang tidak kau bisa lakukan, Dia akan lakukan bagi saudara. Kita angkat dan kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Tuhan membuat hidupmu taat. Tuhan membuat keluargamu bahagia. Tuhan membuat hidupmu terpuaskan. Karena engkau disertai Tuhan, apa yang kau jamah dilipat kali gandakan Tuhan. Karena engkau disertai Tuhan secara manusia, jalan promosimu sudah selesai, tapi Tuhan memberikan kesempatan yang baru. Itulah sebabnya angkat tangan saudara, pulanglah penuh dengan sukacita di dalam berkat Bapa. Kasih sayang Kristus oleh perturunan yang kudus boleh menyertai saudara ini bagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya, Jadikan aku